Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafa Levi, NIM 1803211000154 dari Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poster mengenai pemetaan pasar input dan pasar output. Tentunya akan saya bahas satu persatu. Di pasar input ada pasar persaingan sempurna, yaitu situasi pasar di mana pembeli dan penjual berada dalam pasar yang bersifat homogen. Untuk karakteristiknya, yang pertama adalah kebanyakan penjual adalah perusahaan kecil. Yang kedua, produk identik yang dijual oleh perusahaan. Ketiga, kebebasan masuk dan keluar dari industri. Keempat, pengetahuan yang sempurna tentang harga. Untuk penjelasan kurvanya adalah berapapun jumlah permintaan produk, karena harga per unit tidak berubah, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli berarti hanya ada satu-satunya penjual di pasar yang menawarkan produk yang tidak memiliki substitusi. Untuk karakteristiknya, yang pertama adalah hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, jenis barang yang dijual tidak ada penggantinya. Yang ketiga, hambatan bagi perusahaan baru untuk bisa masuk. Yang selanjutnya, pelaku monopoli bisa menentukan harga sesuai keinginan. Dan yang terakhir, tidak memerlukan promosi atau iklan. Contoh gambar kurva permintaan di bawah ini dengan penjelasan kurva permintaan monopoli bagi komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal tersebut, monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit, dan harganya semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Untuk kurva penawaran, yaitu bagi perusahaan monopoli merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Pada setiap tingkat harga hanya terdapat sejumlah komoditas tertentu yang ditawarkan. Bila didapat dua tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga akan menunjukkan suatu jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan yang berbeda satu sama lain. Pembahasan selanjutnya adalah pasar output, di mana pasar persaingan sempurna juga termasuk dalam pasar output. Untuk penjelasan karakteristik serta penjelasan kurva itu sama dengan pasar input yang sebelumnya sudah dibahas. Yang selanjutnya di pasar output juga ada pasar monopoli, di mana pengertian, karakteristik, dan penjelasan kurvanya itu sama seperti pembahasan sebelumnya di pasar input. Yang selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Untuk karakteristiknya, yang pertama adalah terdapat banyak penjual, adanya diferensiasi produk, produsen dapat mempengaruhi harga, produsen dapat keluar masuk pasar, dan yang terakhir promosi penjualan harus aktif. Penjelasan untuk kurva jangka pendek, pada gambar sebelah kiri penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1. Besaran profit yang didapatkan adalah area segi 4 P1 ABC. Sementara pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan, sehingga harga P lebih rendah daripada average total cost. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian. Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Besarnya kerugian minimal terlihat pada area segi 4 P2 JKL.
Untuk penjelasan kurva jangka panjang, dari proses pergeseran yang berlangsung di masing-masing skenario di atas, maka akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan kurva AC di satu titik. Pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebanyak QE. Penjelasan yang terakhir ada pasar oligopoli, merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Untuk karakteristiknya, yang pertama terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Barang bersifat homogen, terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual, ada hambatan bagi pesaing baru, ada saling ketergantungan antar produsen, periklanan sangat penting, sulit dimasuki perusahaan baru, dan harga tak mudah berubah. Untuk penjelasan kurva, pasar oligopoli model kurva patah diformulasikan oleh Swayze. Dalam model ini keseimbangan perusahaan ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi oleh produsen patah. Karena pada tingkat ini berarti MR yang dihadapi produsen sama besar dengan MC-nya. Memang secara umum dapatlah diutarakan bahwa kurva MR dapat berpotongan dengan kurva MC di mana saja pada bagian kurva MR yang patah. Hal ini bermakna bahwa adanya perubahan struktur biaya produksi tidak akan berpengaruh terhadap tingkat output dan harga keseimbangan. Berbentuk patah, kurva permintaan yang dihadapi oligopolis ini mencerminkan perilaku oligopolis di pasar, yaitu apabila ia menurunkan tingkat harga jual, maka ia mengharapkan produsen pesaingnya akan mengikuti kebijaksanaannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam petani berdasi, matur sekelangkong setajinah tantretan.